Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Video ini saya buat untuk teman-teman yang untuk melihat komentar dari artikel yang uh, Antum buat. Ini kita masih ada beberapa pertemuan lagi ya. Masih ada beberapa pertemuan lagi yang uh, apa namanya kita ini kan. Nah, ini uh, oh iya, ini kemarin kayaknya ada. Nih, kita masih ada beberapa pertemuan lagi nih sebelum selesai ya ini ya. Oke, ini artikel misalnya punya Bella dulu lah. Saya eh, ini punya Bella ini ada perkembangan ya kira-kira ya. Nah, kita lihat dulu 2561. Oh, masih belum ada perkembangan. Nah, ini eh, dari segi teori ini udah oke ya nih ya. Referensinya juga udah betul, tapi ini misalnya begini. Kalau misalnya eh, ini seperti yang kita bicarakan kemarin ya, kayaknya eh, POAC ini, Robert Terry ini masih masih apa namanya, masih kita nggak tahu beneran ada apa enggak. Maksudnya beneran ada apa enggak itu, apakah Robert Terry itu betulan mencetuskan POAC atau ketika bukunya nyampe ke Indonesia baru diterjemahin jadi ada POAC kan gitu kan. Nah, kayaknya kemarin saya minta untuk ada tambahan ya selain POAC itu kita ada apa kemarin itu. Eh, karena tidak ada referensi yang apa John Terry itu George Terry itu tidak pernah ngomong POAC kan gitu. Nah, jadi sehingga sehingga kita ketika dalam diskusi ini antum tuliskan, kemarin kan saya sampaikan untuk menuliskan bahwasanya kebanyakan referensi yang meneguhkan Terry sebagai penggagas POAC itu berasal dari Indonesia. Ya, justru gitu. Justru eh, belum ada itu George Terry itu ngomong POAC. Itu kesimpulan orang Indonesia, kan beda. Ya, jadi ini emang ini masih menarik ya kalau dalam tulisan itu menarik. Ya. Sehingga saya perlu menggunakan teori alternatif dalam melihat unsur yang masih terkait dalam kajian yang saya lakukan di atas. Ini kan yang kemarin saya sarankan ya. Nah, ini teori communication, theory of identity. Itu boleh nih, atau CTI gitu. Nah, komunikasi manajemennya, ini contohnya adalah apa? Nah, itu contohnya adalah identitas. Dalam hal ini, atau ngomong dalam hal ini, nah, dalam hal ini, ya, eh, CTI bisa kita anggap, ya, atau saya anggap yang lebih jelas ya, saya anggap eh, merepresentasikan gitu, hal-hal yang eh, serupa karakternya dengan aspek manajerial yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah apa contohnya? Nah baru ya berdakwah manajemen, contohnya manajemen dakwahnya Rasul. Jadi tidak berhenti. Ya, misalnya Rasul itu ketika awal-awal melakukan manajemen dakwahnya, gitu kan? Di awal-awal melakukan manajemen dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi ada tadarruj, apa ya istilahnya tadarruj itu ya. Misalnya
Hmm, dalam hal dakwah dilakukan secara bertahap. Nah, ini dia. Jadi, jadi Rasul itu mempraktekkan proses manajemen, ya, dari mendakwahi keluarga, ya, kan, hingga masyarakat secara umum. Bahkan, gitu ya, turunnya syariat dan pelaksanaannya pun dilakukan secara demikian pula. Artinya, ada unsur gradual. Nah, gradual itu bertahap ya, dalam penetapan, pelaksanaan, serta peningkatan suatu gerakan dakwah. Nah, kayak gitu ya. Baru kasih contoh, kan gitu kan? Contohnya apa? Nah, itu Nabi berdakwah eh, ketika orang Badui kencing di masjid. Nah, cari itu udah betul, ya. Ini kok ada objek, jangan pakai objek ya. Apa bukunya? Jangan pakai objek. Ya, judul bukunya apa? Gitu. Apakah Sahih Bukhari dan lain sebagainya? Itu juga gitu. Ada lagi banyak sekali. Nah, terus juga eh, Khalifah Umar atau tulis nggak apa-apa itu udah betul, ya, belusukan dan untuk memastikan planningnya berjalan kayak gitu kan. Melakukan apa namanya, restrukturisasi, modernisasi dan lain sebagainya itu dilakukan Umar bin Khattab, ya, supaya dipastikan itu bisa berjalan, ya. Oh iya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini nanti ceritakan lagi. Contohnya lagi apa? Umar menghentikan, gitu ya, tidak lagi memberikan zakat untuk mualaf. Nah, cari itu kisah-kisahnya. Jadi Umar itu melakukan manajemen, gitu, melakukan planning, ya, planning, organizing, organizing itu juga termasuk. Jadi cerita-cerita kisah-kisah manajerial itu apa alasan Umar? Nanti coba ceritakan apa alasan Umar. Ya. Alasan itu kan mesti dikomunikasikan. Jadi makanya alasan itu perlu disampaikan. Ya. Nah, ini juga sama ketika itu pernah, ini bukan dibohongi, bukan dibohongi ya. Ini eh, apa namanya, mengawal, bukan mengawal sih, tapi apa ya? Memastikan, nah, apa namanya, keadilan dalam perdagangan dilaksanakan. Nah, betul. Maka contohnya adalah kisah beliau dengan dagang kurma. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba Rasulullah gitu, masukkan tangan. Nah, itu. Ini referensinya juga, oh ya harus ada ya. Jangan, jangan, jangan. Referensinya jangan ini. Ya, apa namanya? eh, Jangan kisah. Referensinya adalah buku sirah misalnya. Eh,
Jadi misalnya gini, inspeksi pasar gitu ya, pedagang kurma basah. Cari caranya kayak gitu. Cari di books. Sih ada biasanya ada ceritanya tuh. Nah, nah ada nih, ya kan? Pemerintahan ekonomi. Nah, ini dari sini nih. Nah, kita lihat nih, ada nggak ya? Nah, ini ada di sini nih, ya. Yang Nabila ya. Ini lo ada hadisnya. Nah, hadisnya Abu Hurairah. Nah, itu. Ini saya ambil linknya ya. Saya kasih ke eh, referensinya ke punyanya Bella Octavia. Bella Octavia bukan Nabila. Nah, itu ya nih ya. Itu ini diskusinya perlu diperpanjang lagi nih punyanya Bella ini. Ini sudah sampai 2.500 kata. Tinggal 1.000 kata lagi gitu ya. 1.000 kata lagi terus kita sampai di 3.500. Ya, terakhir mengumpulkan adalah 8 Februari 2024 ya. Jadi kita ini udah sangat dekat sekali dengan 8 Februari ini. eh, Sebenarnya pertemuan ke 11 itu kemarin kapan ya? Eh, oh, ini kita ulang 2 kali ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini kita begitukan saja. Oke. Baik itu ya punyanya Bella Octavia ya. Ini diskusinya perlu diperpanjang. Nah, baru nanti masuk lagi ke teori CTI ya. Baru masuk lagi dalam teori CTI gitu ya. Communication apa? Gitu, eh, Communication Theory of Identity ya. Identitas dari komunikasi menunjukkan aspek misalnya apa ya? eh, Keyakinan. Nah, karena dalam CTI antum kita cari ya di Google Scholar itu ada CTI ya, ya identity, eh, religion, misalnya gitu. Nah, ini ada nih communication theory of identity itu dia ada unsur agamanya juga. Nah, ini identity. Nah, ini ada satu contohnya. Terus release communication ini bisa dikutip di sini. Relational commodification ini juga mungkin bisa dikutip di sini ya. Satu, terus satunya lagi ini apa ya? Tadi di sini ada. Ini caranya kita nyari kayak gini. Misalnya komunikasi dengan identitas. Nah, ini dia. Ini kan ada nih. Communication and religion. Edge ini ada. Nah, ini dia. Communication ini juga ini banyak sekali di sini ya. Identity ini. Kalau di barat emang disebut culture ya. Tapi kan di tempat kita itu mesti membicarakan ini. Referensinya ada di sini. Ini dibaca karena ini identitas itu sangat apa ya terkait dengan
bagaimana orang itu berkomunikasi. Nah, orang misalnya komunikasinya begini, dia menunjukkan identitasnya sebenarnya. Ketika orang berkomunikasi itu juga menunjukkan identitasnya. Nah, gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Umar bin Khattab, bahwa eh, komunikasinya dalam manajemen sangat erat kaitannya dengan argumen gitu ya, keagamaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa menghubungkan itu ya. Contoh lainnya gitu ya, secara umum gitu ya. Ini telah diteliti secara luas oleh siapa? Ini ditulis ini oleh siapa namanya ini? Pak D ini. Nanti baru ada ngomong lagi. Selain itu peneliti dengan peneliti bernama misalnya gitu ya. Nama siapa juga telah mempublikasikan temuannya bahwa ini tadi kan kita kayak gitu ya. Lain daripada itu gitu ya, bahwa identitas juga melekat menjadi ideologi. Nah, itu ya. Hal ini juga serupa dan terjadi dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemeluk agama. Nah, itu dalam karya-karya itu dijelaskan seperti itu. Jadi dilanjutkan ya ini ya punya Bella ya ini ya. Oke, saya mau lanjut di sini punyanya Nur Amelia. Ini sampai di mana nih Nur Amelia nih? Nah, melihat teori use and gratification dengan teori plan behavior 2110. Nah, masih sama ya kayaknya ya. Ini udah oke, saya tambahin lagi nanti di bagian agak akhir nanti kayaknya. Ini pembahasan oke, use gratification oke, terus juga plan behavior juga oke. Ini referensinya belum ada ya. Ini referensinya harus ada di setiap apa namanya. eh, apa, ini setiap paragraf perlu dikasih eh, referensi. Ini belum ada paragrafnya. Ada footnote-nya gitu ya. Kasih footnote, belum ada referensinya. Padahal banyak yang penting di sini. Nah, ini loh kayak ini ada footnote-nya ya kan. Nah, supaya lebih eh ini kalau oh ini bukan ya. Oke, ini bahasan, ini udah ada teorinya udah betul. Ini referensi belum ada. Ini referensi belum ada diskusi. Nah, ini kalau diskusi bisa jadi referensinya nggak terlalu ada ya. Ini ada hmm, nah, ini kasih footnote nggak apa ini ayat berapa. Nah, kayak gitu. Hmm, ini diskusinya kayak gitu ya. Relevan merencanakan suatu berdasarkan yang didapatkan di sekitarnya. Oke. Nah, di plan behavior itu juga bisa digunakan untuk mengkritisi user gratification, misalnya gitu. TPB gitu ya. Saya rasa dapat digunakan untuk eh, mengevaluasi nah, bahwa eh,
use and gratification hanya berkisar hal-hal yang sifatnya eh, apa namanya pragmatis misalnya. Ini kan use and gratification kan memang pragmatis sekali. Ya. Tapi kalau plan behavior dia punya visi-visi yang lebih jauh. Sekurangnya dapat memberikan kita gambaran untuk apa ya namanya ya, menggapai hal-hal yang baik di masa depan. Nah, itu. Jadi mestinya behaviornya terpetakan dan apa ya terencana, bukan hanya sekedar mengikuti dan menggunakan. Jadi kita dengan media sosial tidak eh, terjebak, kita tidak terjebak gitu ya dengan kecanduan media sosial, melainkan menjadikan itu sebagai sarana untuk bertindak kreatif, inovatif, gitu ya, serta bebas dari apa ya namanya ya, apa namanya tindakan yang kurang bermoral gitu ya, dalam bermedia. Nah, juga bisa tulis kayak gitu. Ya. Misalnya plan behavior ini, nah, itu nanti antum perlu membaca juga dan perlu membandingkan dengan eh, apa namanya media sosial, ya karena masih banyak pengguna medsos untuk hanya sekedar apa flexing misalnya dan lain sebagainya itu atau membuat clickbait nah kayak gitu atau memposting hal-hal yang belum jelas dan memang untuk mencari atensi kayak gitu sengaja diposting untuk mencari atensi dengan memanfaatkan kelemahan dari audiens. Nah, kayak gitu, mencari atensi. Contohnya, ya dia tiba-tiba kayak kasusnya apa namanya ada yang mandi lumpur atau apa, nah, itu kan memang nggak etis kan gitu kan, dan tidak mendidik. Dan dengan menyebar konten yang eh, tidak mendidik serta bermuatan sara. Nah, ya, jadi gitu. Justru media sosial itu planningnya, nah, mungkin sampaikan itu harus di planning untuk tujuan edukatif, bukan hanya gitu ya konsumsi. Nah, itu diskusi itu kita mengolah dan apa dan bagaimana baiknya. Jadi emang nggak banyak referensi karena itu diskusi. Referensinya pikiran kita, renungan kita, nanti sebagaimana dalam hadis misalnya kayak gitu kan. Ah, sebagaimana dalam mahfudot, tambahin lagi nanti jadi ada hal-hal yang sifatnya itu. Nah, di sini ah, baru ngomongin gitu sehingga gitu ya eh, apa namanya perkembangan media sosial juga disikapi oleh ulama melalui penerbitan fatwa tentang media sosial kayak gitu. Untuk bisa nyari fatwa tentang media sosial. Oh iya nih, kan ada nih. Ada di sini.
Nah, apa fatwa MUI tentang media sosial? Silakan antum baca di sini, ya. Nah, ada ini, ada di sini ada ayat-ayatnya, mengingat ada hadis-hadisnya, selalu ada, ya. Tuh ada, ya kan? Ini banyak sekali. Jadi use and gratification itu masih rawan dengan eh, sesuatu yang dia tidak tahu dan tidak ada planningnya dan tidak ada arahnya. Nah, ini bisa didiskusikan seperti itu dan ditulis seperti itu. Maka harus ada eh, ini tadi, harus ada apa namanya? Hmm, Nah, langkah-langkah yang harus diambil. Nah, manfaatkan. Nah, ini planningnya adalah untuk kemaslahatan dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, kayak gitu planningnya. Jadi gitu. Planningnya apa? Nah, ini ada planningnya apa? Ini adalah planning yang penting. Ya. Fatwa ini akan membuat kita menjadi terplanning ketika bermedia sosial seperti apa. Itu nanti bisa dicari fikih media sosial. Itu apa? Nih, fikih bermedia sosial. Ini ada juga nih. Ah, apa namanya? Fikih digital. Nah, itu NU punya fikih digital. Terus apa namanya? eh, ini juga punya ini dan lain sebagainya. Jadi fikih medsos tapi ini banyak sekali. Ya. Ini kita uh, tarjih misalnya itu kan fikih media ngapul sosmedia wah ini ada ya itu. Jadi kita bisa ke NU Muhammadiyah semuanya bicara sama. Kita pun di Gontor juga sama juga kan gitu. Ya, jadi itu diskusinya nanti punya Amelia ditambah ya. Itu saja punya Amelia. Yang terakhir saya mau lihat punyanya Nabila Nurul. Ini Nabila Nurul ini apa ya? LUF. Oke. 2261 masih sama ya. Hmm, Nah, ini konstruksi realitas. Nah, ini kita sekarang masuk ke diskusi ya. Ini kalau referensi referensi belum ada. Nah, ini di footnote ya referensinya punyanya siapa ini? Nabila Nurul ya. Ini ada juga nih di footnote juga nggak apa ini di footnote ya. Atau ini pakai Zotero ya? Saya juga nggak tahu lah ini lah. Ini ditulis footnote-nya supaya kita ini apa footnote-nya gitu ya. Nah, ini apa? Ya. Kalau ini wawancara ya tulis wawancara. Itu. Jadi kita perlu pakai ini wawancara. Kalau ini wawancara, tulis ini adalah merupakan wawancara. Misalnya ini adalah merupakan wawancara bersama peserta atau mahasiswi dalam program studi apa. Nah, itu juga penting ya. Nah, ini butuh penelitian ya, oke lah. Bahasan realitas ini seperti apa? Konstruksi realitas, nah, itu dijelaskan ini ya. Ya, ini eh, referensinya masih kurang ini ya. Nah, ditaruh di sini referensinya itu. Berken dan Lukman, oke. Ini tipe-tipenya ya ini ya. Tipe-tipenya bisa diperbaiki. Nah, oke, ini contohnya eh, sebagaimana disebut dalam hadis bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Di sini ya. Hmm, Nanti dicari di Google Books.
Oh, nggak ada di sini. Nggak, Google Book nggak ada. Nanti kita lihat di sini loh, ini ada. Nah, ada kan? 10 Mauludin Yuladu Alal Fitrah gitu. Nah, ini di sini nih. Nah, ini 10 Mauludin Yuladu Alal Fitrah tuh sarah-sarahnya ada di sini. Sarah usul ini dari sini. Oh, apa Asy-Syafi'i yang al-I'tiqad dan Baihaqi. Itu bisa cari ya. Jadi bisa dibaca di sini juga. Ini referensinya banyak di sini. Akhrojahu siapa di sini ya? Qul Mauludin Yuladu Alal Fitrah ini dikeluarkan oleh siapa? Tahu? Ah, itu namanya di sini. Apa ya? Peran ayah itu biasanya muncul di buku ada nggak ya? Wah, bahwa anak dilahirkan dengan fitrahnya kayak gitu kan. Hmm. Nah, ini di sini nih, ada di sini ya. Nah, terus ditaruh di sini nggak apa, ambil dari sini. Jadi, jadi ambil dari sini ya, punya Nabi Nurul ya. Nih, kayak gitu. Itu terus nanti cari cari ada industri halal, misalnya apa namanya tasabuh atau tasabuh dulu lah ya. Tasabuh, ini tasabuh yang dilarang. Bijak menyikapi media, nah, ini dia juga apa yang tasabuh yang dilarang, gitu kan? Nih, ini tasabuh yang dilarang apa? Meniru-meniru, kan gitu kan? Misalnya apa? eh, apa namanya yang ditiru apa yang ditiru dan apa yang boleh dan apa yang enggak, kayak gitu ya. Terus apa? Nah, ini bijak menyikapi media ini juga ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada apa namanya? Nah, ini tentang apa dan lain sebagainya. Itu ini bisa bisa kita ambil dari sini. Dia ada eh, industri halal Korea misalnya gitu. Kita cari, oh ini dia Islam di Korea Selatan. Boleh nih, boleh nih. Nah, ini ada juga nih. Ya. Nah, ada webnya juga kayak di sini. MUI kunjungi Korea Selatan misalnya. Nah, ini dia sosialisasi halal. Nah, ini boleh dikutip kalau ini ini MUI ya. Boleh aja dikutip. Ada di sini misalnya ya. Sosialisasi tentang makanan halal dan lain sebagainya. Pedoman dakwahnya apa ya? Islam di Korea Selatan tuh bagaimana gitu ya? Ini tren misalnya. Ini kita masih banyak diskusinya di sini. Diskusi itu kita membaca hal-hal yang oh perkembangannya dan lain ini Hallyu Wave nih loh ada nih. Ini di sini nih ada nih
ya. Pas kita emang menulisnya itu dengan mendiskusikan, ya, dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini dia sertifikasi, lah. Ini ada wisata halalan thayyiban. Apa sih namanya? HeliWave. Nanti bisa diskusikan sebagai negara dengan pasar produk halal tertinggi, saya gitu ya, dengan eh, konsumen gitu, ini ya kan gitu kan, pelancong misalnya, memang selalu menghindari makanan produk yang masih syubhat, kayak gitu ya. Jadi eh, apa namanya, sehingga ini memicu gitu ya, eh, apa, kreativitas produsen, apa namanya, tren untuk mengembangkan gitu, aspek industri halal. Contohnya, gitu ya, saat kita melihat adanya tren makan makanan Korea, akhirnya terdapat pula makanan Korea dengan versi halal. Ya, kayak gitu. Jadi itu ada perkembangan ekonominya juga. Jadi itu nanti pengaruh yang lain apa? Nah, nanti yang masih negatif apa? Namun yang masih negatif misalnya apa? Saya sebut kurang berkembang, wah, apa misalnya ya, pakaian-pakaian itu sih kurang menutup aurat, misalnya kayak gitu, nggak apa ya. Dari tren Korean Wave gitu ya, terlihat perlu dikembangkan agar bisa mengakomodir hak muslimah dalam menuntut nutup aurat. Nah, itu ya, narasinya kita perbagus dan bukan bukan kita ngomong halal haram tapi industri halal gitu aja udah. Kita juga nggak menghujat kalau apa namanya pakaiannya masih seperti itu, tapi kita kasih narasi bahwa menutup aurat tuh hak, gitu kan. Terus juga cara-cara apa ya itu namanya itu, berpacaran dan lain sebagainya itu wah mesti kita jauhi, ya. Dan film-film Korea juga terlihat sebagian besar cukup sopan dalam ini, meskipun ya memang genrenya gitu aja, ya. Jadi kita bisa katakan itu, misalnya gini ya, nah, ada juga pelajaran yang baik. Contohnya dari sisi keseriusan dalam mempromosikan gitu ya, produk lokal mereka. Nah, begitu. Mereka bangga dengan begitu, produk mobil misalnya gitu kan, dengan bahasa Koreanya gitu kan. Sampai kita yang emang pengen nonton itu menerjemahkan kan. Terus juga tren apa namanya, tren budayanya, tren keramahan dan lain sebagainya itu juga bisa ditiru, ya. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi kita mendiskusikan hal-hal yang memang berhubungan dengan ini dan itu dan hal-hal yang lainnya. Jadi gitu ya untuk Nabila Nurul ya. Ini komentar ini selesai saya buat, nanti silakan diperbaiki lagi sesuai dengan yang saya komen, ya, dikembangkan lagi sesuai dengan yang saya komen. Itu saja yang bisa saya ceritakan ya. Nanti ini dilihat rekamannya dan saya tunggu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.